Beda ya, iya. Tidak valid cornet. Bukan, cuma masalahnya nabrak-nabrak mulu ultinya ya kan dari tadi. Kan Baxia diamankan dan bahkan untuk sekarang Beatrix-nya bakal diamankan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Oh nggak dilepasin nih Nino buat Beatrix yang dari tadi memang. Sebenarnya bisa bahkan Nino diterpik tadi, tapi kayaknya untuk sekarang langsung di-deny aja. Daripada. Mendingan. Iya. Itu dia. Solusi dari segala solusi. Benar, Mbak. Solusi tanpa menimbulkan masalah ya. Betul sekali, Bro Monster. Tapi setelah tiadanya Beatrix, Nino terpaksa harus memakai hero baru nih di game yang ketiga. Padahal Hero baru. Iya. Iya. Melissa. Popol. Hero baru kan? Enggak, bukan literally bitches ya, cornet ya. Oh iya oke, sorry. Waduh. Bener sih. Ubi. Hero baru, Xavier aja Xavier sekalian. juga. Hero baru tuh. Tapi udah ada Yves Iya. di alter ego. Onyx masih bisa sih pakai. Xavier. Iya. Ya Adrian mungkin yang akan menggunakannya. Oh. Get well soon Ranger Ranger emas, cakep. Terima amin. kasih loh teman. Terima kasih banyak loh. Terima Dan kasih banyak. oke. Abang Oscar ya. Abang Oscar ya. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak. Dari tadi kita udah mendoakan Ranger emas sih, biar Ji. ini game ketiga tiba-tiba muncul di sini dia. Iya. Ji, banyak tuh Ji yang nyariin Ji. Makanya Tapi Ji. yang nyariin lo cowok semua. Thorns remain. Your team is banning. Iya, begitulah. Bukan gue yang ngomong Ji. Nggak apa-apa Ji, sabar ya. Oke, Istilahnya di event bro. nggak mau ada kombinasi old school lagi dari Link dan juga Angela yang tadi ngaruh banget. Semua rotasi split push dari alter ego dihentikan dengan adanya Link Angela. Nggak ada Angela, global presence-nya lebih berkurang, apalagi ada Baxia juga. Jadi ada dua kombinasi yang bisa dilakukan kalau ada Angela. Dan setelah Angela ban, Lancelot ban, alter ego akan fokus lagi kah kepada hero-hero mid laner? Mid laner. Menarik sih kalau ngomongin soal mid laner yang sekarang karena menurut aku bisa juga dibawa untuk Vicky-nya yang di ban, tapi apakah emang ini akan menjadi sebuah target ban yang baik? Karena jujur ya, melihat ada satu hero yang sebenarnya cukup banyak di ban, 45 kali di ban, Cecilian terbuka untuk saat ini. Bisa jadi jawaban buat Onyx ya untuk menghadapi semua frontliner dari Iya. alter ego. Sanguine Claw bisa nge-stop combo dari alter ego. Frontliner dari alter ego akan lebih sulit bergerak dan mau dibawa ke arah late game. Dan jawaban juga. Team is picking. Sama halnya seperti target ban kepada dua mid laner dan roamer dari teman-teman Onyx Esports, ternyata Lancelot Hellcat juga bakal di ban Hayabusa yang Your tersisa team is picking. sebagai salah satu hero assassin yang mungkin ini identik sekali dengan Sally Boy. Assassin dilawan dengan Assassin. Jadi kita nggak akan ada lihat Pakito jungler lagi untuk game kali ini. Bener-bener kayak Pakito dilupakan di Ya match. padahal aku lumayan suka Pakito dulu di pick ini. Lebih Kayak aman. Rotasi dan iya lebih aman juga untuk mengamankan. Tapi mungkin minusnya adalah untuk early jungle-nya dia cukup lama sih lebih tepatnya. Lumayan Early lama jungle banget. untuk farming di bagian jungle maksudnya. Iya, dia kalau misalkan start di orange duluan juga lama banget nih Pakito. Ya kecuali kalau misalkan mau yang cepat kayak misalkan Hylos HP-able. Tapi buat sekarang sepertinya dulu ya dia Xavier dan juga Atlas yang sudah diamankan. 70% win rate, 4 kali di pick, hanya 1 kali kalah sepertinya dari Atlas. Wow. Ya, Xavier yang tadi kita bahas juga ya. Kita bertiga ngeliat kalau wah hero baru nih akhirnya Iya, muncul. hero baru. Tapi dengan ban Digi artinya tidak akan ada yang namanya anti-CC power dari teman-teman Alter Ego Esports karena mereka yang ban sendiri, makanya Atlas diamankan di sini. Apakah kita akan melihat combo-combo combro mikro makro seperti yang Bude Monster sering bilang dari Keyboy salah satunya. Bisa opening yang bagus juga, terus ditambah nanti ada Natalia. Wow. Wow. Ini Leo Murphy. menarik oke. ya. Dikala Chow terbuka atau bahkan hero-hero lain masih bisa diamankan, tidak. tidak, dia momen ofensif. Seolah-olah ya ini adalah Alter Ego Esports yang mengambil resiko dengan glass cannon early game. Seolah dia menari. Lagu apa tuh? Gak ada yang tahu net. Tulus. Oh, Di matamu. kelas. Lupa gue liriknya tapi. Oke. Dan suara gue fals. Mungkin jadi orang nggak ngerti karena itu. Iya, Tapi betul. ya inilah dia siapa yang akan mengumandangkan lagu kemenangan Sama sekali. di game ketiga kali ini. Game penentuan antara Onyx Esports dan juga Alter Ego. Semuanya
akan dituliskan di sejarah dari kedua tim ini? Onyx ataukah Alter Ego? Match terakhir ya. Literally match terakhir. Game terakhir. Game terakhir di regular season kita yang ke-9. Betul sekali. Alright. Mobile Legends. Inilah dia dengan draft penutupan yang sangat menarik ketika Leo Murphy menjadi roamer, Natalia bermain agresif dan mungkin ini kunci juga untuk menyetop Link-nya. Mungkin ya. Dengan burst damage dari Natalia dan juga silence yang dimiliki oleh Natalia. Smoke bomb jangan lupa. Nah ini dia. Hop. Smoke bomb. Hup. Buset. Panik nggak? Ciri khas banget ya emang. Ya, tapi main galak juga dari Leo Murphy. Nggak terlalu bisa mulus karena penjagaan full dari Kiboy yang terus-terusan untuk ngepagerin pemain dari Alter Ego supaya nggak bisa masuk ke area jungle dari tim Onyx. Tapi yang menarik adalah gold lane dari Xaviernya dan Leo Murphy. Lagi dan lagi masih. Bermain-main di smoke bomb. Ya smoke bomb bikin immune sih masalah utamanya. Dash pertama, dash keduanya mana? Oh, oke. Tersangkut. Tersangkut, tertabrak dan first blood didapatkan begitu saja. Tapi diberikan kepada Calvin Winata yang memakai Xavier ya. Ya. Dan Rian nih justru memakai damage di arah tengah. Ini bertukar. Mau diambil Emang kah? unik banget mencoba untuk melakukan komitmen terhadap purple Masih ini ada dimiliki oleh bayangan, masih ada Onyx. bayangan, Tapi masih 3 ada bayangan. member tak Siapa yang bisa dapat? cukup untuk mencuri Perfect Lens. Belum level 4 tapi. Targetnya tadi retributionnya kepada Drian ya lebih tepatnya yang mungkin lebih dekat dan mungkin bisa retribution juga. Karena balik lagi di sini Sirvit Lens menggunakan Demon Slayer. Jadi masih akan ada satu momen di mana dia akan mengungguli dari retribution Celiboy itu sendiri karena dia menggunakan Killing Spree. Alright, sudah mulai muncul tetelan pertama. Dan ini pernah terjadi juga di game Cornet bersama KB dan anak-anak Five Brothers. Ketika Natalianya Cornet itu ngefit sampai 3 kali tapi mereka anak-anak yakin masih bisa dibalikan dan itu terjadi. Ya bisa Jadi- menjadi damage dealer terakhir juga Betul, kan? di late game ya cari-cari momen. Dan emang sangat mengganggu untuk ini yang baru aku bilang. Silence-nya dan bahkan masih bisa untuk flick out ke arah belakang dari seorang Kiboy. Masih mencoba untuk menarik kembali turtle-nya. Ditahan oleh Opai, Sirvit Lens. Hati-hati, satu hit terakhir. Tidak berhasil, ada regeneration harusnya di sana. Lagi dan Mau dikejar nggak lagi. tuh sama Ruby? Ini Nggak Nino. sempat kayaknya, nggak sempat. Flicker. Oh nggak dipakai. Oh. Feelingnya sih, ini bener-bener kayak map hack nih orang ya. Iya, feeling tuh emang nggak bohong net. Feelingnya sih kuat banget nih orang. Feeling so strong berarti ya. feeling so strong. Ini orang berarti mikronya sama makronya jalan men. Seimbang. Tajam. Betul, gila Cornet banget. Waduh, Net. mikro saya setuju tapi makro enggak. Enggak. Makronya jalan juga loh dia. Bisa dia fokus farming sambil ngeliatin posisi-posisi musuh. Ya, dan sekarang nggak Onyx Esports sudah menghasilkan first blood-nya. Tapi kalau untuk nge-set turtle, ini keduanya harus bersiap juga. Sama-sama punya kekuatan yang besar. Jadi untuk menyimpan retri dari kedua jungler juga tepat banget. Menuju ke area turtle selanjutnya dari tim Onyx. Ada penjagaan terus dari Pai yang ngegangguin. Masuk ke area depan dengan adanya Esmeralda dari bottom lane. Rotasinya berhasil untuk mendapatkan satu cewek. Sprint gak bisa melamatkannya, ditambah Pai di area jungle. Berhasil dipanis oleh tim Onyx. Yes, mencoba untuk membuat space ke arah Celiboy-nya tapi tampaknya di reset kembali. Tidak mau mengambil resiko. Di turtle yang pertama masih ada Koshiro juga ditahan. Masih mencoba untuk balik lagi ke arah belakang dan bahkan kita lihat juga di sini justru malah dari Sirvit Lens-nya yang mungkin akan mendapatkan turtle pertama. Dan di arah bottom lane-nya Ya, mau di-gank kah? di trade aja kayaknya dari Alter Ego. Trade-trade Mereka ya. nggak mau untuk berfokus kontes terhadap Turtle. Tapi dari Alter Ego mereka bermain cepat karena objektif gaming di area bottom lane yang sudah mereka dapatkan di bawah menit yang kelima tanpa adanya defense dari Onyx Esports. Bahkan spray down barusan Drian. Melihat pergerakan dari Leo Murphy dan bahkan menunggu ketika pasif dari Natalianya pun dilakukan. Tapi untuk sekarang, Windtalker sudah diamankan oleh Sirvit Lens dengan satu turtle lagi. Yang bahkan menjadi satu objek mereka, tapi turret akan ditukarkan begitu saja. Blade Armor first item. Wow. Karamfli. Benar-benar ingin mengkontes dari Sirvit Lens dan juga Driannya agar tidak ada dealing damage yang cukup untuk early game
Apalagi untuk para physical attack damage dealer dari Onyx Esports. Ya, Itemnya menarik ya. Kak Ramfli First selalu item loh. berbeda. Ya makanya first item aku bilang. Menit 5, siapa yang bikin Blade Armor? Jawabannya Pai. sekarang udah ada. Pai. Pai. Thank you, Pai. Dijawab langsung oleh Pai dan memang ini kayak respect banget juga dari Pai. Dia berusaha untuk bertahan lebih dalam lagi. Sementara kayak dari tadi tuh Leo Murphy nggak henti-hentinya kan. Mau rotasi Purify. yang ke depan. Wow. Purify langsung di pop up oleh Udil. Udil. Tidak jadi fatalingnya menarik seorang Udil. Tidak ada lagi Purify. Di 70 menit ke depan dan bahkan kita lihat juga dari team fight-nya sekarang lebih pasif ya. Nggak terlalu agresif seperti game pertama atau game kedua. Ya, usaha pick off tapi terus-menerus dilakukan. Keyboy dan Saiko naiknya mencoba untuk nge-set up tapi tak bisa hanya untuk mengakuisisi lagi area jungle-nya yang terus-menerus dilakukan. Tapi Udil, Revolution sudah dibuka Tempest. Blade fokus ke arah Udil, maju ke arah belakang. Kapran Surface bisa line, posisinya dibalikan. terbuka. Dan Alter Ego berhasil untuk mempanis Surface line, mencoba untuk maju ke arah depan dengan adanya Arm of Venus mengenai 2. Tapi nggak ada eksekutor dari Alter Ego. Berhasil kabur pemain dari Onyx Esports tapi tidak dengan Surface Lens yang fully commit ke area dari turret. Yes, masih mencoba untuk perfect match. Tidak terkena siapapun, digocek begitu saja. Dan bahkan kita lihat masih bisa untuk di-trade. Masih bisa untuk dapetin 1 poin killnya. Dan bahkan Pai berhasil men-shutdown dari seorang Kibo yang mencoba untuk kabur ke arah belakang. Yes, Downing Light dari cewek bisa ngedapetin Leo Murphy. Nyaris saja dari Leo Murphy bisa selamat tapi tidak. Downing Light efek yang sangat besar, damage yang besar pula bisa dikeluarkan tapi Alter Ego. Mereka memaksimalkan Brian. kesempatan itu untuk ngedapetin turtle. Dan tipis Nyaris banget. ya. Tipis banget, Karena nggak ada perlu retribution retri. iya Iya. di sana. Kalau misalkan ada miss moment di sana mungkin Drian akan menjadi satu momen spotlight yang akan kita bahas sampai nanti di playoff. Untung saja tadi pas banget timingnya. 2 Blade Armor Dari sepertinya. Nino, ya. Sirvit Wow. Lens seolah kali ini tidak akan diberikan critical chance untuk teman-teman Alter Ego Shadow Sport, tapi kill. Shadow Kill-nya di top lane Bung Cornet. Shadow kill. Teriakan demi teriakan sudah mulai terdengar tampaknya di Aha. MPL Arena. Nice. Surveillance yang dia lakukan hanya berjalan saja. Tidak peduli. Tidak mau Deviant Sword ke arah seorang Esmeralda. Tapi pergerakan udah kelihatan banget nih Nat di area tengah. Perfect match. Maju ke area depan, mau setup ke arah Udil. Fataling. Tapi Udil Purify lagi. Dan masih bisa ketarik. What the heck? The Tempest of Blade. Tapi lihat masih ada Pai juga. Dan Sally Boy yang mendapat poin killnya. Dengan 1 Shadow Kiru. Bukan Shadow Kiru bahkan masih menggunakan Code Shadow-nya. Iya. Tidak Tanpa perlu Shadow Kill. ultimate. Yes. Masih ditahan juga dan Nino berada di depan bersama dengan Pai. Itu setup yang manis dari Keyboy. Iya, karena kita tahu ya untuk sekarang kan Purify ada beberapa detik untuk cancellation. Tapi kalau misalkan Purify sudah selesai, ditarik kembali, itu bakal tetap ketarik. Atlas. Ini emang hero yang menarik sekali tentunya untuk dibahas. Di ujung banget loh padahal. Iya, karena kan Fataling. emang dari awal udah kena Fataling, cuma Purify-nya itu nge-cancel slow effect dan segala macamnya. Namun ketika Purify-nya udah selesai, Banting. ditarik kembali Udil. Sepertinya harus lebih berhati-hati dalam positioningnya. Keyboy lagi. Ditarik kembali, tidak ada Purify dan langsung dibersih begitu saja. Tapi ada Sally Boy, ada Leo Murphy. Dan bahkan Drian yang masih hidup, masih bisa selamat. Tidak bisa diincar oleh siapapun karena jaraknya terlalu jauh. Regeneration juga sudah digunakan. Flicker yang manis banget dari Drian. Nyaris saja menjadi korban. Tapi tidak, ini pertempuran terus terjadi di area mid lane. Apalagi Keyboy yang fokus ngelihat adanya Udil. Dia udah gak ragu lagi untuk membuka Fatalingnya hanya untuk Udil di area tengah. Berarti udah 2 kali Fataling buat Udil ya, berturut-turut. Ya kayaknya targetnya bakal ke Udil doang gak sih? Yang lainnya susah ya. Iya, kalaupun mau ke Nino, ke Sally Boy punya Quad Shadow. Shadow Kill juga bahkan bisa mengimmune hal tersebut. Jadi kayak targetingnya akan lebih baik kepada teritorial yang punya efek yang sangat amat besar lah dalam team fight. Reward manipulation, Udil nggak ada, artinya nggak ada reward manipulation juga. Ya, jadi damage deal besar juga hilang, membuka Aim of Dia nggak ada Nino flicker. di area depan, membuka Dia nggak ada ini collision. lapak yang sudah dari udah Udil, Fataling di pop up, begitu pula dengan ada Downing Light, tapi Pai hadir di area Nino masih belakang, hidup. Falling Star Moon, Boot, dan Surface Lens. Surface Lens Nggak mau hadir, dive. menuju ke area depan, dan nggak akan dilanjutkan lagi seharusnya untuk Alter Ego dan juga Onyx Esports.
Shadow Gemes Kill-nya udah banget. digunakan dan bahkan banyak sekali source skill yang dikeluarkan. Jadi kalau misalkan fully commit dari Sirvit Lens atau bahkan mungkin dari teman-teman Onyx Esports-nya itu sendiri bakal jadi malapetaka itu. Dari Lihat. teman-teman Onyx Esports. Baru saja diomongin Serpent Lens-nya, Tempest of Blade masih bisa selamat, masih bisa cabut ke arah belakang. Dan tampaknya tidak berhasil untuk men-shutdown seorang Lingi. Langsung di cover dengan sangat baik. Tapi kita lihat di arah bottom lane Leo Murphy sudah mulai masuk ke arah bawah. Ceweknya langsung di-shutdown begitu saja. Dan bahkan Execute yang langsung nge-secure point kill-nya. Ho ho ho. Masih berlanjut sebenarnya Seruduk Gaming dari Alter Ego dan juga Onyx. Masuk ke area tim Onyx Esports Spy. Menjaga posisinya dengan manis. Dan memberikan pressure yang besar di area purple buff milik tim Onyx. Maju ke area depan. Jangan lupa stiker. Semuanya mulai panik juga dari tim Alter Ego. Melihat dari purple-nya gagal untuk dicuri. Mereka masih bisa santuy-santuy terus. Dan berusaha sekuat tenaga mengusir mundur pemain Alter Ego Esports yang di menit 10 ini udah ngelit dari segi networknya sampai ke 6.000. Ya, mungkin efek dari tidak bisa di gankingnya ya, Pai dan juga Nino membuat Sirvit Lens agak sedikit under dari farmingnya dan Seliboy udah level 15 kali ini. Sirvit Lens tertinggal 2 level di bawahnya Bode Monster, padahal Emblemnya. secara objektif itu dia maksud aku. Demon Slayer, sebuah emblem yang nantinya akan memudahkan kita mendapatkan objektif, tapi ketika objektifnya tidak didapatkan, artinya tidak akan ada keuntungan bagi Sirvit Lens itu sendiri dengan emblem jungle-nya. Ya, apalagi Yes. Seliboy 303 belum Betul. tersentuh sama sekali. Sirvit Lens udah 2 kali tertangkap. Betul banget ya. Efek dari Blade Armor. Blade Armor betul sekali. Weng. Tidak terlalu berasa tampaknya sniper yang ditembakkan Ya, harus Renan Malefic dari roll nggak sih? Zandrian. Betul sekali. Tapi butuh waktu pastinya untuk mendapatkan Dan item butuh tambahan. uang. Butuh uang. Butuh gold ya. Segalanya butuh uang Itu ya. dia. Itu lebih tepatnya sih. Itu lebih tepat ya. Dan kalau menit-menit segini kayak momen krusial juga karena Lord sudah hadir. T-Boy sebagai setup inisiator dari Onyx Esports harus punya timing yang tepat ketika Pai Gangguin sudah terus. membuka Falling Star Moon. Zoning out semua member dari Onyx untuk bisa Sorry, boy. membuat space Alter Ego bisa ngedapetin turret di area tengah. Oke, Black sudah konsil mau ke arah mana? Real Revolution yang ke arah belakang tampaknya yang jelas ini ada Pai-nya. Sekarat dari ceweknya masih bisa survive dan bakal langsung di-shutdown begitu saja. Dari seorang Leo Murphy mencoba untuk menabrak tapi tampaknya masih bisa menghilang. Sirvit Lens-nya mengincar ke arah Leo Murphy dan langsung di-stab begitu saja di cover begitu dibalikan lagi keadaannya. Dan bahkan Tempest of Blade masih bisa flicker tapi tidak bisa karena Seliboy-nya menempel begitu saja. Boots-nya ditarik oleh Saladino dan bahkan dihajar balik oleh Pai. Tapi kita lihat di sana di arah tengahnya justru disekir lagi dan lagi tidak sampai itu saja dari seorang Seliboy masih bisa dapetin point kill tambahannya. Yes, penyapu bersih 4 pemain dari tim Onyx Esports Alter Ego berhasil membuat setup yang perfect untuk Lord yang akan mereka langsung dapatkan. Ini ada Lord yang sudah ter-enhance, bisa nge-charge, bisa membantu mereka untuk mendapatkan 1 inhibitor. Di sisi lain, ketika Onyx gak ada kesempatan untuk melawan kontes terhadap Lord, mereka mencari jalan lain, mencari celah untuk mengamankan 1 turret di area bottom lane. Lord jatuh ke tangan tim Alter Ego untuk fight berikutnya. Alter Ego akan dibantu dengan kekuatan Lord. Iya, Yes. tapi masalah utamanya adalah dengan split push yang ternyata tidak berhasil didapatkan. Ini malah menjadi sebuah malapetaka dan ada sebuah teriakan-teriakan. Coba Coba dong. FPL Arena untuk Alter Ego mana suaranya? Dan untuk Onyx Esports mana suaranya? Wow. Alright, back to the game. Kita lihat di sini di arah tengahnya. Masih mencoba untuk dapetin turret kedua. Tempest of Blade sudah dilakukan, tapi Seliboy masih fokus untuk dapetin turret keduanya. Dan bahkan di arah top lane-nya, dari sekarang mencoba untuk membersihkan Lord dari Real World Manipulation. Tidak berhasil mendapatkan 1 orang pun. Dan bahkan dari seorang Murphy di arah bottom lane-nya juga di shutdown. Xavier dan Bataling mendapatkan 1 orang. Seliboy masuk ke depan, tapi masih tidak bisa untuk langsung ngedive. Masih bisa untuk ditahan oleh anak-anak Onyx. Pai Serpai masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang. 2 orang saja Bude Monster Yes. yang harus di shutdown dari anak Alter Ego. Ya nyaris saja Mythic Bell menghentikan pergerakan dari Pai. Tadi gak ada yang mencoba untuk melakukan setup dan digocek. Seliboy. Pergerakan manis dengan kuat shadow yang dimilikinya membuat Onyx Esports kewalahan untuk mengejar dan menangkap Seliboy.
Pounding Clutch sudah di pop up, tapi lihat Kiboy-nya menuju ke area depan. Belum match. ada perfect match yang dikeluarkan, ditahan, menunggu timing yang tepat. Dan ini bukan timing yang tepat untuk keduanya berperang. Sama-sama sudah nggak punya setup yang perfect, sehingga mereka memilih untuk mencari jalan lain, ngeriset segalanya supaya mereka bisa memastikan bahwa war yang mereka lakukan itu bisa ngedapetin kemenangan. Sneaky. Smoke bomb, tidak ada energi tapi tidak ada flop lagi. Surveillance harus berhati-hati sekarang. Tidak ada purple buff, membuat energinya sangat boros dan langsung recall balik lagi ke arah base. 50 detik untuk Lord berikutnya. Dan bahkan masih mencoba untuk mencari informasi dari setiap bush. Apalagi yang kita tahu di sini Alter Ego mempunyai Natalia. Pai sendirian, masih cukup berani. Apakah ada Purify deh? Kayaknya udah dipakai deh tadi. Sebenarnya masih aman sih untuk sekarang. Kiboy justru yang tidak aman. Kiboy justru yang tidak aman karena langsung di-shutdown begitu saja. Dan bahkan demi satu purple buff, Surveillance masih bisa mengamankannya. Dan harus mengorbankan satu tanknya. Tapi kita lihat sini, dari Sally Boy belum berhasil dapetin satu turret di arah bottom lane-nya. Masih mencoba untuk digocek dan bahkan Pai-nya yang di arah top lane dapetin satu lagi turretnya, Boots-nya tertabrak. Pai masih bisa cabut ke arah belakang, masih bisa ada Purify dan masih bisa untuk balik lagi ke arah tengah untuk dapetin turret yang kedua. Ya, tapi Shadow kill karena Surveillance mencoba untuk men-take down, tapi tinggal setetes darah terakhir dari Surveillance. Masih bisa selamat tapi maju ke arah depan. Boots berusaha untuk memukul mundur Alter Ego Esports di arah belakang. Dibalas Surveillance mengejar kalian di belakang. Sally Boy ngegocek dengan ada kuat Shadow tapi Rian di ujung sana. Hilang satu persatu tanpa dari Surveillance untuk maju ke arah depan. Setup perfect dari Onyx Esports, tapi Alter Ego membalas. Maju ke area depan. Leo Murphy masih bisa bertahan tapi Pai menjadi frontline terkuat dari Alter Ego Esports. Mengenai 3 meter sekaligus. Dan bahkan kita lihat dibalikan lagi keadaan Immortality besar dari seorang Kiboy. Dikejar mau kemana? Ada Udil juga dikejar kemanapun dia pergi. Real World Manipulation. Kiboy yang tumbang. Tersisa seorang Boots sendirian saja. Alter Ego melawan Boots. Tapi tidak ada Hayabusa dan mencoba untuk dapetin satu turret tambahan di arah tengah. Ada Leo Murphy juga, Bude Mongsar. Satu player saja tersisa untuk Onyx Esports. Surveillance hadir kembali ke permainan, membuat Alter Ego Esports memutuskan untuk kembali setelah mendapatkan satu inhibitor lagi. Di area mid lane, Surveillance dia nggak mau ngelepasin dari purple yang maju ke area depan dan tertangkap oleh Alter Ego. Silent dari Leo Murphy menghentikan segalanya. Falling Star semuanya di pop up. Dan ini sudah terbaca dari Alter Ego. Mereka sadar betul, Purple adalah satu objektif yang ingin diamankan kalau Surveillance, sehingga mereka nungguin di semak-semak. Mereka mengeluarkan segalanya dan tanpa Purple. Leo Murphy mencoba untuk mengejar tapi kita lihat Sally. Damage-nya masih bisa diamankan dan bahkan Leo Murphy tidak berhasil menculik seorang Drian. Dan justru langsung di cover oleh Boots dan juga Kiboy. 39 detik tidak adanya Leo Murphy. Ya, Apakah timingnya pas ketika munculnya Lord di Land of Dawn? Enggak sih, masih ada 20 detikan ketika nantinya Leo Murphy bakal muncul ke Land of Dawn. Untuk saat ini Lordnya akan muncul di detik yang ke-13 karena inilah dia Lord yang mungkin dia dapatkan oleh teman-teman dari Alter Ego Esports. Masih di enhance, belum di evoke. Belum yang 18 ya, Be? Iya, karena kayaknya tadi kalau seandainya mau di reset ke 18 sekalipun itu dalam keadaan yang sekarat Sally Boy-nya. Jadi beresiko kayaknya. Nanti momennya pas banget kan, Surveillance nggak ada adu retri. Jadi Alter Ego bisa men-secure Lord tanpa harus deg-degser. Ya masalahnya Xavier, cewek. Dia mungkin yang menghentikan pergerakan Sally Boy agar tidak bisa buru-buru untuk saat ini. Wah, kuat Shadow-nya memberikan informasi di bagian bush tadi. Satu saja tadi kan, tapi Fataling yang mengenai dua. Sally Boy yang sekarang tampaknya di sana masih ada Shadow Kiru, Tempo Blade dan lalu dimakan itu saja. Sally Boy tumbang. Nino di arah belakang masih mencoba untuk mengecek langsung saja Fist Voice, tapi Immortality pecah dan langsung di trade kill. Tersisa 1, 2, 3 bahkan dari anak-anak Alter Ego. Dan terpaksa mereka harus mundur kembali. Tiap satu Fataling, tapi Boots di area depan, Flicker digunakan. Falling Star pun mencoba untuk menangkap Boots, dan Boots hilang tanpa bisa untuk mendapatkan apa
apapun, mengusir terlalu jauh. Dan kali ini Leo Murphy memakan damage dari Downing Line. Kiboy, Nyaris sekarang perfect match mencari di mana lokasi seorang Leo Murphy tapi tidak berhasil ketemu dan bahkan Leo Murphy masih bisa cabut lagi ke arah belakang. Ini seperti game yang sebelumnya, game kedua. Jual beli Ketika anak-anak Alter Ego sudah nge-push tapi belum bisa untuk menyentuh best turretnya. Ya, susah banget siapa lagi tadi kayak kita ngeliat I'm Oven dari Nino nangkep ke arah Kiboy malah menjadi setup yang ditunggu-tunggu oleh Kiboy. 2 member dibuka lalu ada follow up damage sekarang dari Alter Ego juga. Mereka dominasi yang sudah mereka bikin perlahan tapi pasti cengkramannya mulai dilepaskan karena Onyx. Dan itulah dia Xavier dengan satu ult dia Itu ngebuka. glowing one deh. Iya, glowing one. Biar Damage-nya ngebakar gitu. Iya, jadi lebih lama Leo Murphy terkena efek damage dan nanti untuk dari visionnya udah mulai lebih diuntungkan kepada cewek. Ditambah dengan Walaupun kita dia tahu ulti. Xavier satu kali ultimate itu 10 rumput juga bisa kebuka sebenarnya. Oh, Asal asal lurus. sudutnya bener Asalkan ya. lurus. Iya, asalkan Downing lurus. line yang bener ya. Downing lagi yang benar. Vision mungkin bisa Bem. diuntungkan tapi top lane. Yang diincer, lihat yang diincer, linknya yang diincer, seperti lensnya, tapi Oh, kita zero kill. tidak kena dari seorang painya. Dan tampaknya masih bisa cabut lagi. Bertahan lagi, Lord sudah mulai di-evolve. Wow. Di atas menit 20. Tapi 3 ultimate sudah digunakan kali ini Bung Cornet. Dan apakah ini akan tetap dikontes untuk Lordnya? Karena menurutku lumayan beresiko ketika Chelly Boy tidak memiliki shadow kill dan mereka mau maksa untuk team fight. Ya. Boots-nya yang menjadi frontliner. Di arah depan, tidak ada flicker. Masih mencoba untuk menahan. Dicicil begitu saja, I'm offended-nya. Terkena satu Kiboy. orang saja. Dibuka begitu saja, Kiboy masih belum menggunakan satu fatal link-nya. Perfect match lagi ke arah belakang karena Silly Boy-nya mengganggu di arah atasnya. Di manage lane, tapi kita lihat di sini ada real world manipulation tapi tidak ditarik, masih bisa flicker ke arah belakang. Kiboy-nya masih bisa survive. Silly Boy balik lagi dengan menggunakan shadow, saling jual beli serangan dari kedua tim. Dan tampaknya Lord juga masih belum disentuh. Masih belum laku tampaknya. Masih sama-sama mencari posisi demi posisi. Masih mencoba untuk mencari momen untuk mencuri satu orang saja dari setiap timnya. Ya, masalahnya dari kanan Alter Ego harus pick off aja untuk nge-end game-nya. Winning condition-nya mereka adalah menangin untuk pick off. Tapi untuk Onyx Esports, mereka berharap pada Kiboy. Kiboy fatalingnya kena 3, kena 4, mungkin akan langsung di jump in semuanya. Kombonya akan kita nantikan. Ya, karena udah maju ke area depan Fataling. Boy. Masih di belakang ternyata posisinya. Immobilize. Pas banget timingnya dan bahkan ke sini Pai-nya yang membuka inisiator dari tim Alter Ego. Dan bahkan langsung diajar begitu saja Kiboy-nya tidak ada flicker dan bahkan tidak ada purple buff. Diajar. Tempest of Blade masih dapat di pedang yang pertama. Dan bahkan langsung recall lagi ke arah belakang. Hanya satu orang saja ditumbangkan yaitu Pai-nya. Dan tidak di-trade sama sekali. Ya, setup yang tidak bisa dimenangkan oleh Alter Ego. Onyx Esports mulai Wah, terlihat gila. kekuatannya. Betapa sulitnya untuk ngekontes juga. Dan momen-momen yang udah dicari oleh Alter Ego rupanya belum didapatin terus-menerus. Mereka mencari, coba untuk menangkap, tapi sulit banget. Kayak Alter Ego mereka bisa banget melakukan split push, maju ke arah atas, fit lane, tapi dia rotasinya Gila, sangat gila, cepat, gila. bisa menghindari segalanya dan nggak mau sampai di backdoor dari arah manapun, nggak ada inhibitor. Onyx Esports punya banyak problem, tapi mereka mengatasinya satu persatu, maju ke area depan. posisi- Kiboy membuka ke area Gak ada depan. flicker loh. Aku lebih ngeri yang di bagian kiri bawah. Kiboy ya. Iya. Dia jadi vision tambahan sih. Dia mau nyulik si Link berkali-kali. Atau bahkan mungkin udah boleh ganti target kali ya. Cewek. Cewek. Ini menurut aku dengan Ceweknya. high end dry cewek bisa instan, kecuali kalau misalkan dia punya winter mungkin akan buying time. Permasalahan utamanya juga Alter Ego Esports di sini belum mendapatkan pick off-nya lagi. Gold leading-nya bahkan perlahan-lahan ke arah Onyx Esports baru mau start. Sama persis kayak di game yang kedua. Iya, Momen gila loh. adalah hal yang ditahan. terpenting dari Onyx Esports dan inilah dia kedisiplinan untuk melakukan defense yang mungkin harus kita pelajari perlahan-lahan dari Onyx Esports. Tadi game kedua sampai 30 menit gak sih? Apa 27? 20 sekian. 29-an. 29-an. 28 atau 27 deh. Ya, almost 30 minutes lah. Ya. Dan itu yang terjadi ketika mereka berhasil menahan serangan dari anak-anak Alter Ego. Dan ini juga terjadi lagi. Ketika semua inhibitor turret sudah diratakan, sudah tidak ada lagi yang berdiri kokoh dari pertahanan turretnya. Tapi mereka dari anak-anak Onyx Esports masih bisa menahan gamenya sampai ke 24 menit pertandingan. Iya, dan ini tinggal momen siapa yang ngelakuin kesalahan duluan juga sih. Ataupun siapa yang bisa memaksimalkan celah dikit. Dan Lord tadi aja udah tinggal separuh HP di reset. Karena nggak ada yang mau ngambil resiko besar sampai-sampai Lordnya dicolong.
Rian ya, terkena shadow kill. Sekarang dia di cover lagi, conceal lagi. Dan Pai. bahkan Pai tidak berhasil menemukan seorang Rian. Yang masih menahan juga Flicker, tapi real world manipulation dan seorang Udil ya. Flicker buat ke arah belakang. Masih mencoba untuk dicicil oleh Pai-nya. Mencoba untuk langsung real kill, tapi masih bisa untuk cabut lagi ke arah belakang. Tidak berhasil menculik dan bahkan Rian-nya. Oh, masih bisa menghilang. Oh, Murphy. Tidak menemukan satu target pun di sana. Dan bahkan di sini masih bisa ditahan lagi dan lagi. Ini jual beli serangannya nggak berhenti-berhenti Bude Monster. Betul, Alter Ego mereka cari kesempatan untuk menangkap lini belakang tapi sulit banget karena posisi dari Tidak, Onyx enggak. Esports itu perfect. Mereka Iya. bisa nahan, frontlinernya kuat untuk magerin. Dan aku takut banget kalau seandainya nanti Downing Light-nya akan mencuri ke arah Lord. Karena Alter Ego, Sally Boy mungkin dia yang harus lekit sih. berhati-hati. Oh, itu dia. Saudara. Gila. Tapi Boots di area depan dia mencari informasi. Dia bisa nahan damage yang besar. Semua tortoise poison dibuka. I'm offended di pop up. Surfeit Lance hanya untuk mencicil-cicil saja. Tapi energinya Leo sangat-sangat low. Maju ke area depan. Tanpa Soblet dikeluarkan. Oh, Rian Pai-nya. bertahan. Dengan adanya Pai-nya. mortality terbuka sudah. Tapi posisi dia masih Fatali. terbatas. Mengenai dua member dari Alter Ego Esports. Ditambah dengan Downing Light. Membuat satu hilang. Immortality masih bisa bertahan. Tapi dengan real polisi yang dibuka. Sally Boy. Mencoba untuk kesana di pecah belakang. Dari immortality-nya. Onyx Esports. Sally Boy tumbang. tumbang. Oh my god, ini benar-benar seperti game yang kedua. Tapi ya jujur aja ya di game ketiga kali ini Alter Ego Esports kalau di drag ke super late game ya mereka susah juga. Bahaya. Mereka nggak punya marksman. Susah. Enggak cuma itu Bude Monster. Pick off-nya. Pick off-nya itu adalah winning condition dari Alter Ego Esports. Mereka bawa Natalia dari awal, makanya aku udah bilang Natalia, wow. Berarti mereka mau main agresif banget. Tapi di sini dengan deny agresif yang dari Keyboy, bahkan cewek dengan immobilize effect-nya, Downing Light yang berkali-kali mendapatkan momentum, itu dia Immortal yang pecah. Immortality pecah dan bahkan langsung di shutdown begitu saja. Fatali dikeluarkan. Oh my God. Mau kemana Nino? Tidak ada flicker di shutdown. Satu persatu dihabiskan. Tapi Pai-nya masih bisa polis sarmun ke arah belakang. Minion-nya di arah bottom lane yang sudah mulai maju juga. Oh, Harus di timing. manage lagi. Tapi kita Mau lihat di sini base race? 60 detik lagi tampaknya. race. Dua orang tersisa yang masih mencoba untuk nge-defend. Tidak ada fatality, tidak ada lagi source ultimate, dibalikan lagi keadaannya. Digangguin lagi sama seorang Pai. Masih mencoba untuk mencuri satu purple buff yang mungkin didapatkan oleh siapa? Oleh seorang Link-nya. Ya masih bisa untuk dicolong. Masih bisa Tapi bernapas. Pai 1 lawan 3 dia Wah. nggak takut. Dia mengusir mundur satu persatu pemain dari Onyx Esports. Onyx akankah ini menjadi comeback mereka karena network udah dipegang oleh Onyx. Posisi Alter Ego juga sulit banget. Beberapa kali setup yang mereka lakukan susah untuk menyentuh damage Dan- dealer dari Onyx Esports. Dan aku hanya ingin menanyakan satu hal, why? Why? Alter Ego Why? selalu tidak bisa nge-end game-nya ketika hanya base yang tersisa di sana. Ya, FPL season yang ke-6 playoff. Bahkan beberapa kali kita melihat Alter Ego selalu ada dalam game yang seperti ini. Mau dipaksa split push kayaknya. Kita lihat hari busanya. Dan bahkan dipaksa untuk tidak boleh recall. Tapi kita di sini shadow kill-nya. Wow, sampai ke base. Sampai ke base. Yap, tapi ada Langsung di shutdown. Sally Boy. Oh my lord. Kehilangan lord. Dan tidak berhasil untuk melakukan split push. Uh-oh. Teriakan demi teriakan sudah mulai ada di atas panggung MPL Arena. Dan 1 menit. 1 menit tanpanya Sally Boy. Ditambah dengan untuk kali ini minion yang akan muncul dalam 1, 2, 3. Lord juga akan berjalan ke bagian mid lane sepertinya Bung Kornet. Yes. Sudah mulai berjalan dengan 4 orang yang harus mendefend. Satu Tanpa high Sally ground Boy. defender. Tanpa Sally Boy. Tanpa adanya Aha. Sally Boy. Oh. Dengan seorang pick off metode. Nino juga. Masih ada flicker. Masih ada source spell dari 3 orang Dan saja. Keyboy. Karena Pai tidak ada lagi Purify. Sudah mulai mengamuk di sana. Lihat langsung hancur. Fatalinya terkena 3. Langsung maju ke arah depan. Masih ada Wither Tractor tapi tidak bisa menang terlalu lama. Onyx Esports. Hanya 1 serangan saja dan mereka berhasil memenangkan gamenya 2-1. Wow. What a play Bude Monster. epic comeback, Wow. legendary comeback, Wow. mythic comeback dari Yes. tim Onyx Wow. Esports di game yang ketiga. Ho. Onyx Esports. Onyx Esports.